Edward keras. Sayang, apa sih? Sofia terkekik geli ketika Ed baru menengok ketika dipanggil sayang. Setelah kejadian di kantor tadi, Ed juga memergoki dirinya yang akan membalas pesan dari Jackie. Dan jadilah bayi besar peliharaannya itu ngambek hingga sekarang. Sofia semakin mendekatkan tubuhnya ke arah Ed, ia semakin menjauh ke arah ujung sofa di dalam kamar Ed. Saat ini Ed sok serius menonton kartun Cars yang ditampilkan di layar lebar di hadapannya. Sofia menatap Ed dengan lekat. Lucu juga, seperti anak 3 tahun yang tidak dibelikan permen. Mulutnya maju seperti daki peliharaannya. Dan tangan disedekap di depan dada sambil mengapit sebuah bantal dan kaki menyilang di atas sofa. Sofia kemudian semakin mendekat hingga Ed terpojok di ujung sana. Jauh-jauh sana. Kenapa? Tanya Sofia berusaha sok serius. Dengan menopang dagu di tangan yang ditumpukan ke kaki kanannya yang dilipat. Sama jali-jali sana. Jali-jali. Sofia mengerit bingung. Siapa jali-jali? Tanya Sofia. Pasalnya ia tidak punya teman yang bernama jali-jali. Pria keparat. Aku serius, Ed. Aku tidak punya teman yang namanya jali-jali, ucap Sofia serius. Cowok tadi siang. Sofia bergeming sebentar. Kemudian ia tertawa sambil menepuk-nepuk paha Ed. Ed melotot ketika tangan Sofia tanpa permisi menepuk-nepuk pahanya dengan keras dan mendekat ke arah aset berharganya. Kan bahaya. Modus. Sofia menghentikan tepukannya, matanya menyorot datar ke arah Ed. Modus, kampret. Kere juga modusin kon. Modus apa? Ini pukul-pukul paha, padahal pengen pegang my love didak kan? Sinis Ed dan berusaha fokus pada kartun Charles di depannya. Nggak tahu apa ya, nih burung kesayangan Ed itu sensitif. Kena tabok dikit aja langsung maktuing. Ideh, najis. Namanya Jackie, bukan jali-jali, Ed. Koreksi Sofia sambil memainkan rambut Ed yang sudah mulai memanjang. Sengaja menggoda agar bayi besar di sebelahnya itu sadar umur. Ed menepis tangan Sofia yang memainkan rambutnya. Jangan pegang-pegang. Ide sewot amat. Cemburu. In your dream. Sofia kembali menggoda Ed dengan menyentuh pipi Ed dengan telunjuknya. Tuing, tuing. Tangannya dijagal. Pisau dapur yang kemarin masih ada di meja pojok, ancam Ed. Tapi sayang, ancaman itu tak diindahkan oleh Sofia. Sofia malah semakin gencar menggoda Ed. Ia kemudian mendekat pada Ed, hingga jarak pun terkikis. Sofia secara terang-terangan menatap Ed dengan lekat dari samping. Dahinya yang lebar, alisnya yang menukik tajam, matanya yang sedikit sipit namun juga bulat. Hidungnya yang bak perosotan anak TK. Bibirnya yang tipis namun tebal. Tebal bagian bawah itu begitu menggiur untuk dihisap. Rahang tegas dan dagu lancip, benar-benar pahatan Tuhan yang sempurna. Namun sayangnya otaknya hanya dikasih setengah, jadilah maniak seks. I love you, ucap Sofia tiba-tiba dengan pelan, namun diselingi oleh desahan nafas yang sontak membuat telinga Ed meremang karena hembusan nafas hangat menyapu telinga dan lehernya. Ed menatap lekat mata Sofia yang memancarkan pandangan terpana. Bahkan hidung mereka saat ini sudah menempel ujungnya satu sama lain. Tapi bohong, lanjut Sofia, kemudian diiringi tawa geli. Sofia kemudian langsung berlari kencang menjauhi Ed yang wajahnya sudah memerah. Entah memerah karena menahan malu atau menahan amarah. Akan kubuat kau bertekuk lutut di bawahku, gadis nakal, teriak Ed dan ikut mengejar Sofia yang saat ini sudah berlari menuju kamarnya sendiri.
Pagi ini mention keras sudah heboh dengan suara kicauan yang saling saut menyahut dari kamar Ed. Siapa lagi kalau bukan Sofia dan Ed? Mana si Daki? I don't know Sofia, kenapa kau tanya aku? Daki gak ada di kamarku Ed, dan pasti kau yang mengambilnya. Untuk apa aku mencuri bebek jelekmu itu? Karena kau sirik padaku. Ed langsung menyentil kening Sofia yang saat ini sedang berkacak pinggang di hadapannya. Aku lebih baik menculik sempak bebekmu dan berapolkadot kuningmu, wajah ingusan. Sofia melotot ketika Ed hafal dengan dalaman kesayangannya. Kau menguntitku? Ed berbalik menghadap kaca besar dan kembali menyisir rambutnya. Aku adalah seorang CEO. Tugasku lebih penting daripada mencuri sebuah dalaman yang tidak seksi sama sekali. Sofia mengepalkan tangannya serta menggeram marah. Tanpa pikir panjang, ia langsung menerjang Ed dari belakang. Ia menjambak dan menarik kencang rambut Ed hingga Ed memekik kesakitan. Rasakan ini pria mesum, dasar mania. Ya. Sofia, kita mau ke kantor, jadi lepas dulu boneka kumalmu itu, rayu Ed untuk yang keribuan kalinya dalam mobil saat ini. Iya, Daki ditemukan di dalam tong sampah setelah semalam menghilang. Dan pelakunya pun belum ditemukan hingga saat ini. Namun dugaan kuat untuk saat ini adalah seorang pria bernama Edward lah pelakunya. Sampai masih sesegukan dan menggelengkan kepalanya cepat. Ia semakin memeluk erat Daki yang berada dalam pelukannya saat ini. Meskipun bau telur busuk menguar dari seluruh bagian tubuh Daki, tapi ia tetap memeluk boneka sehidup sematinya itu. Sofia, sebentar lagi kita sampai ke kantor. Serahkan Daki padaku, nanti akan kusuruh sopir melaundrinya, ucap Chadi dan menengokkan wajahnya pada Sofia. Sofia sontak menaikkan pandangannya pada Chadi. Hanya Chadi yang ia percaya saat ini. Dan dengan berat hati, Sofia akhirnya menyerahkan Daki pada Chadi. Chadi kemudian menerimanya juga dengan berat hati. Bagaimana tidak, baunya menguar dari seluruh bagian boneka. Bau sampah. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana aroma baju yang Sofia pakai saat ini. Chadi mencengkram mulut Daki dengan jari telunjuk dan jempolnya sambil menahan napas keras. Chadi, Daki bisa jatuh, sentak Sofia sebal ketika melihat Chadi jijik dengan Daki. Chadi yang awalnya masih memegang jijik boneka itu pun langsung memegang Daki dengan erat dan membawanya ke pangkuannya. Kemudian ia mengelus-ngelus kepala Daki. Setidaknya begini lebih baik daripada melihat Sofia terus-terusan membawa boneka busuk itu. Sofia pun tersenyum dan mengambil parfum dari dalam tasnya. Ia kemudian menyemprotkan parfum ke seluruh tubuhnya, hingga aroma telur busuk itu tergantikan aroma khas bayi milik Sofia. Mobil Ed berhenti tepat di depan kantor. Chadi pun menyerahkan Daki ke pangkuan sopir itu. Tolong laundrikan, perintah Chadi dan langsung membuka pintu mobil di sampingnya. Mereka bertiga kemudian berjalan beriringan memasuki lantai utama kantor keras. Para pegawai menyempatkan diri untuk sekadar menundukkan kepalanya hormat. Hingga sebuah suara dan pelukan erat yang berasal dari belakang tubuh Ed membuat Ed tersentak kaget dan berhenti. Bukan hanya Ed yang terkejut, Sofia dan Chadi, bahkan seisi kantor yang sedang melakukan aktivitas mereka masing-masing, juga ikut tersentak kaget. Ed, aku hamil,